5, tunggu dulu, satu ayat, Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Elohim. Ibu Darni. Itu Bang Juma. Oke, baik Bu, 1 menit dari saya ya Bu ya. Gini, Tuhan mengatakan apa di luar daripada apa yang Ibu katakan barusan. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, satu poin, saya minta cuma sebentar aja Bu. Keluaran 3, apa yang Tuhan katakan di sana. Kita tidak akan mungkin bisa lolos dari apa yang Tuhan katakan di dalam kitabnya saudara kita yang Anda gunakan juga. Di Keluaran 23 itu kan sudah sangat jelas. Kita lihat punya ya. Tuhan mengatakan begini. Nomor 7-nya dia katakan gini. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Ini perintah. Ini perintah Tuhan. Ini kitabnya Nabi Musa. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Makanya orang Yahudi tidak beriman kepada pembunuhan terhadap manusia Yesus. Hanya kalian yang menjadi pengikut orang Roma, yang menjadi korban dari Paulus, yang menjadikan pembunuhan itu justru sebagai sesuatu kebenaran. Tapi Tuhan justru menganggap itu kekejian. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang-orang yang membunuh, yang memperkosa, merampok, meskipun dia mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk menanggung dosaku, menebus dosaku, mendamaikan dosaku, Tuhan mengatakan enak kali kau, aku tidak akan pernah membenarkan engkau wahai pendosa dengan mengorbankan orang yang jujur. Nggak mungkin. Ini dalil, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Ini masa nggak sampai ke sana kita pemahaman kita. Memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yesus orang benar diputar. Oh, dia yang harus mati menanggung dosa kita dan seterusnya. Padahal Yesus datang mengajarkan Taurat. Di Matius 8:4 perintahnya, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam Amsal 6. Saya baca, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong. Apa mata sombong itu? Mata yang aku membaca kitabnya Yahudi. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak ada ilah yang dibentuk selain aku dan sebelum aku dan setelah aku. Tapi diobrak-abrik segala macam, dibohongi data-data itu. Lalu yang dikedepankan adalah data yang muncul belakangan dari Roma. Yang kedua, lidah dusta. Apa lidah dusta itu? Perkataan yang menyatakan Yesus Tuhan, Yesus ilahi, Yesus ini dan itu dan oton dan onda dan seterusnya. Padahal itu tidak bersumber dari Tuhan Bapa. Tangannya menumpahkan darah yang tidak bersalah. Ini yang dilakoni kemudian oleh penyaliban, dikelilingi oleh penyaliban. Tuhan marah, murka kepada dan benci kepada orang-orang yang melakukan penyaliban. Apalagi yang mengimani penyaliban. Kepada Yudas, apa rencananya? Dia ingin supaya Yesus itu mati, supaya setelah mati ada penerusnya mengajarkan ke dunia bahwa yang mati itu adalah Tuhan untuk menebus dosa manusia. Sehingga apa yang terjadi? Diputar balik. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Coba lihat. Berlomba-lomba saudara-saudara Kristen lari menuju kepada konsep penyaliban itu. Padahal itu tidak pernah diajarkan. Justru Tuhan menghalangi itu. Jangan ada penyaliban. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku tidak akan melakukan pembenaran terhadap orang-orang yang bersalah. Masakan penebusan Anda korbankan orang yang benar demi orang-orang yang pemburit, orang yang kemudian membunuh, memperkosa, membunuh ayahnya, membunuh ibunya, begitu percaya kepada Yesus mereka diselamatkan? Tidak mungkin. Lalu dikatakan lagi, orang saksi dusta, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Nah, ini dia. Siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan itu? Dia menebus dosa, dia mati, dia mengandung dan seterusnya. Itu dia.
Karena dusta diulang-ulang terus secara sistematis, kemudian diajarkan membudaya mendarah daging. Dusta itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Lalu kenapa tidak menatap kepada orang yang di mana kejadian itu terjadi? Bangsa di mana di tengah-tengah mereka kejadian itu terjadi? Kenapa mereka tidak melakoni iman yang sama seperti saudara-saudara? Yang terakhir, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Coba lihat. Orang Yahudi bertengkar dengan orang Kristen, Farisi, Saduki, imam-imam kepala, Paulus bertengkar semua karena kasus ini. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, ada juga yang berkata dia masih hidup. Ini akibatnya. Jadi tidak ada kebenaran. Cuman kalau seperti yang disampaikan Ibu Darni, sebenarnya kami Kristen ini enak kali karena dosa kami. Iya, emang. Makanya tadi saya menekankan kepada kemanusiaan Yesus. 3 kali kalian dosa-dosa orang-orang yang membunuh anaknya, membunuh ibunya, karena datang kepada Yesus, dosanya ditanggung Yesus. Enak kali enggak? Dosa tanggung masing-masing. Berapa banyak kemudian data di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dosa tanggung masing-masing. Tuhan memberikan solusi, kita bertobat. Yesaya 18 sampai 20. Bertobat. Aku akan membangkitkan pelaku dosa untuk mempertanggungjawabkan dosanya, dan aku akan membangkitkan orang yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan dari kebenarannya. Orang bersalah tidak menanggung, orang bapa tidak menanggung anak, anak tidak menanggung, masing-masing kita. Makanya dikatakan datang Yesus kemudian nanti di hari kebangkitan atau di hari penghakiman atau di hari di penghujung hari dunia ini, ya, di hari penghakiman, dia akan menghakimi dan memberikan upah sesuai dengan perbuatan. Dia akan menghakimi. Yuk menyembahku, siapa yang ajarkan? Kau ke neraka. Yuk menjadikan aku sebagai nabi, siapa yang ajarkan? Kamu masuk ke surga. Itu maksudnya. Jadi cobalah teman-teman, pikirkan lagi, apakah kita ini sudah beragama sesuai dengan ajaran nabi yang kita percayai? Atau justru kita bertentangan dan kita hanya direcoki? Karena dikatakan nabi-nabi palsu itu akan datang, akan menyesatkan banyak orang. Dan coba lihat, ini terakhir sekali, 30 detik. Di dalam kitab saudara, saya nggak usah pakai Quran, saya pakai kitab saudara. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Dia yang pergi keluar dari Yerusalem, lalu berjalan menuju ke seluruh penjuru bumi, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itulah planos, penyesat, pembohong, pendusta itu. Dan itulah antikristus. Bagaimana ciri-ciri pendusta itu? Ciri-ciri pendusta itu, apa yang bicarakan mulutnya tidak sesuai dengan hatinya. Nah sekarang mari kita uji. Yesus menurut saudara-saudara itu manusia atau Tuhan? Mulut kalian aku mengatakan dia manusia, dia datang sebagai manusia, tapi hati kalian gimana? Pikiran kalian gimana? Sesuai enggak? Tidak. Dalam hati kalian itu bahkan kalian ungkapkan, tapi sekarang dia adalah Tuhan. Nah ini planos. Ini planos namanya. Lain di mulut, lain di hati. Munafik. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar daripada Yerusalem, masuk menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti lebih munafik lagi. Penyesat itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, Yesus datang sebagai manusia. Ya, mana mayatnya? Nggak usahlah kita bicarakan mayatnya. Pokoknya dia sudah. Ya, ini tanda-tanda, ini penyakit hati namanya. Ini sudah tanda-tanda. Karena itulah kemudian, ya mari kita sekali-sekali menggunakan data akal untuk kita berdiskusi sambil bercanda. Kita tidak perlu hujat-hujatan. Demikian dari saya, Bang Suma dari Makassar, manusia tergantung di rumahnya sendiri. Tepuk tangan. Oke, siapa Ya, kita ke aku aja ya. Ya. Tadi kan sudah kubaca tadi Bang Juma. Ini pelajaran kami ya, orang Kristen. Efesus 5 tadi ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk
Nyanya itu garis besar ya, menyerahkan dirinya Yesus maksudnya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, jadi kalau zaman dulu, zaman Abraham, zaman perjanjian lama, kan selalu mengorbankan binatang, darahnya dipercikkan ini. Nah, seperti Bang Juma bilang tadi, ngapain mesti ada pengorbanan penyalipan Yesus? Ya, kan bisa bertobat, tidak melakukan kejahatan. Nah, begitu juga dengan perjanjian lama, ngapain disuruh Elohim memotong korban. Hanya diambil darah dan dipercikkan. Itulah korban penghapus dosa. Tetapi sekarang begitu kedatangan Yesus yang dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Elohim, memperdamaikan kita dengan Elohim. Makanya ajaran Paulus itu. Lanjut. Iya, terserahlah. Itu ajaran kami. Jadi dikatakan Bang Juma tadi juga, celakalah banyak penyesat yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Ya, kami mengakui Yesus sebagai manusia, makanya dia turun ke bumi untuk datang kepada manusia, mengajarkan berbahagialah, inilah, kasihilah sama manusia, jangan kau membunuh, begini kan itu waktu datang Yesus ke bumi ini. Kami mengakui dia datang, dan malaikat juga mengatakan kepada Maria bahwasanya Yesus itu adalah datang dari Roh Kudus, dia adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, apa berarti kami tidak penyesat? Di luarnya ini yang penyesat. Itu dari saya. Jadi Baik, sebenarnya nggak susah loh, gampangnya untuk mempelajarinya. Tapi karena ada kalian obrak-abrik, banyak yang bingung. Jadi gini, Bu Darni, saya masuk ke pola Quran, Bu ya. Saya masuk sedikit ke Al-Quran, Bu, karena saya sudah sabar saudara-saudara. Saya masuk ke Al-Quran terkait dengan kronologis penyaliban. Saya sudah memberikan data dari Amsal, dari Keluaran. Ibu tetap kekeh kemudian untuk harus bertahan di situ. Memang Al-Quran sudah mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Ini bukan saya nuduh ibu loh ya, tapi sebagai muslim saya melihat itu. Sebagai muslim saya melihat itu. Saya sebagai muslim mencoba untuk menyadarkan, tetapi ternyata ibu bertahan. La ikraha fiddin, itu hak ibu. Adalah hak ibu. Saya sangat menghargai itu, iman, tidak bisa diganggu. Tapi ini kita berdialog lintas agama. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Pola ini kenapa saya bawa? Karena penyaliban Yesus tadi kita sepakat dikelilingi oleh setan. Merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi. Siapa yang mengelilingi salib ini? Setan. Apa keinginan setan kemudian? Ya supaya dia ini yang disalib dituhankan, menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang terjadi? Berhasil. Siapa yang membantu kemudian setan? Islam atau Kristen? Di dalam mengajarkan ini, ya Kristen. Al-Quran mengatakan itu 1400 tahun silam. Bahkan di dalam Al-Quran di ayat lain dikatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan. Tadi kan saya membacakan Amsal 6 kan? Amsal 6 dikatakan 6 perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ternyata kekejian yang diperlakukan oleh iblis, ya, kebencian yang dilakukan oleh iblis yang membangkitkan kebencian Tuhan dan kemurkaan Tuhan, ternyata oleh teman-teman Kristen dijadikan itu sebagai pola kebenaran. Makanya Al-Quran tidak salah mengatakan itu. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Iblis yang mau Yesus disalibkan. Kenapa saya katakan iblis yang mau? Karena Tuhan tidak mau. Apa buktinya? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Apa buktinya? Kalau setan melanggar firman Tuhan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus.
Karena Yesus itu orang yang benar. Yesus itu orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh. Tuhan sudah sampaikan itu. Bahkan Yesus dalam Matius 19 ditanya oleh orang sesamanya, wahai guru, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Apa itu? Yang tadi Amsal 6, Keluaran 23. Lalu murid itu masih pura-pura nggak tahu. Apa saja itu wahai guru? Yesus jelaskan. Yang pertama, jangan membunuh. Nah sekarang kalau ada yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus, melanggar firman Tuhan atau tidak? Melanggar. Bahkan melanggar sabda Yesus. Nah kenapa kemudian teman Kristen justru tertutup hatinya untuk menelaah bahwa pelanggaran terhadap firman Tuhan, pelanggaran terhadap sabda Yesus justru adalah sebuah keselamatan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menorehkan wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir ini penolong. Penolong. Sekarang mari kita deteksi. Yang memberikan pesan paling banyak Yesus itu anak manusia di dalam Bible itu siapa? Iblis. Saya bisa buktikan betapa banyak pesan iblis di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan adalah Tuhan. Iblis. Lalu siapa yang memproklamirkan Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan? Baca Kisah Para Rasul 16 datang 18. Iblis teriak. Orang yang kerasukan iblis itu teriak. Bukan orang itu, karena orang dalam kuasa iblis. Iblis teriak. Apa dikatakan iblis itu? Inilah dia Paulus, utusan juru selamat dari Tuhan yang maha tinggi. Coba, iblis yang memproklamirkan itu. Lalu siapa yang mengimani? Kristen. Mengimani Yesus anak Tuhan, mengimani Yesus Tuhan, mengimani Paulus utusan Tuhan, dan seterusnya. Siapa mereka ini? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Nah kenapa banyak begitu? Nah karena iblis memang sudah bersumpah ingin menyesatkan seluruh anak Adam, membawa mereka ke neraka. Itu yang pasti. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan sampai hari ini. Udah 2000 tahun. Udah 2000 tahun. Yang tadinya Yesus itu hanya sebagai utusan, dirubah lagi langkahnya. Ibunya juga adalah Tuhan. Ada kan tadinya? Dirubah lagi setelahnya, diganti lagi. Firman itu adalah Tuhan. Setelah itu dilantik lagi Yesus. Yesus ini adalah Tuhan. Muncul lagi. Ada menjadi Yesus itu hanya utusan. Ada yang menjadikan Yesus itu Trinitas, Tritunggal. Ada yang mengatakan Yesus only. Pokoknya semua cara dilakukan. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Padahal sederhananya Tuhan itu cuma satu. Yang mengutus Yesus sudah selesai. Apa untungnya coba? Cuma bertobat. Ya Tuhan ampuni segala dosa-dosa. Ya udah selesai. Kita bertobat dengan cara itu sungguh-sungguh. Udah selesai. Ngapain jadikan korban anak orang? Apa alasannya? Untuk kemudian membantu setan-setan di dalam menyesatkan. Kalau salah ini yang saya sampaikan, tolong bantah saya pakai Bible. Bahwa pembunuhan terhadap Yesus bukanlah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Silakan. Bentar Bang Juba. Yohanes 10 ayat 11. Baca Kak. Kak Darmin. Yohanes 10 ayat 11. Salah, nama orang itu bukan Kak Darmin. Darmin itu nama laki-laki. Ya benar lah. Siti Darmi. 10 ayat 11. Ya, bentar ya. 10 ayat 11. Ntar 10 ayat 11. Ya. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Yohanes kan? Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maksudnya apa tuh? Ayat 14. Ayat 14. Ayat 13, 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Baru 18. 18. Ya. Gak apa-apa, terus pun gak apa-apa Pak. Iya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Elohim.
Amin. Itulah jawaban. Amin. Apa itu? Jawabannya apa itu Bang? Maksudnya gimana? Loh, itulah karya penebusan dosa. Oh, nggak ada hubungannya, nggak ada. Saya jelaskan ya, boleh ya? Oke. Di Al-Quran pun ada ini, mengilustrasikan ini ada. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ini kalau kita narasinya, orang-orang kafir itu adalah orang yang pada masa Nabi Ibrahim, orang kafir itu adalah mereka yang kemudian tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, itu kafir. Pada Nabi Musa, orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Musa padahal dia sudah diseru untuk mengikuti tapi menolak, itu kafir. Begitu juga ketika datang Yesus. Yesus datang kepada Bani Israel, ketika Bani Israel kemudian tidak menerima pengajaran Yesus, maka dia kafir. Begitu juga ketika datang Rasulullah Muhammad SAW membawa sebuah risalah kenabian untuk seluruh umat manusia, manusia yang menolak ajarannya itu kafir. Itu secara umum. Nah, sekarang Al-Qur'an menarasikan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Dan perumpamaan bagi penyeru orang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Nah, kita ilustrasikan dari data yang Anda bawa. Yesus datang sebagai gembala kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya bahwa dia adalah Tuhan. Agar dia adalah utusan Tuhan. Agar dia percaya bahwa dia datang berasal dari Tuhan. Tapi kemudian ditolak, maka mereka kafir. Meskipun Bani Israel, meskipun mereka orang Yahudi, meskipun dia Bani Yakub, meskipun dia Bani Israel tapi menolak Yesus, maka dia dikategorikan sebagai orang kafir. Bahkan dikategorikan sebagai keturunan ular beludak. Oke, itu harus dipahami. Nah, ketika dia datang, akulah gembala yang baik. Memang betul. Gembala yang baik memberikan nyawanya, betul. Jadi tidak ada nabi yang datang kepada manusia, umatnya, kemudian ketika ada sesuatu terjadi, dia lari, meninggalkan umatnya, tidak. Dia harus di situ memberikan nyawanya sekalipun. Itu betul. Karena tugasnya dia adalah memang untuk memberikan apa yang diperintahkan. Kalau dia diperintahkan mati-mati, makanya dia berdoa. Hai Bapak, biarlah cawan ini berlalu, tetapi kehendakmu lah yang terjadi, jangan kehendakku. Nah, apa kehendak Bapak? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus pasrah menyerahkan nyawanya, tapi ternyata Tuhan menyelamatkan dia. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang bisa menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya, atas ketaatannya, atas kemuslimannya, atas keislamannya dia, doanya dikabulkan. Saya ulangi, atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Apa doanya Yesus? Agar diselamatkan dari maut. Selamat enggak? Selamat, karena dikabulkan. Dia tidak mencapai maut, makanya dia terangkat ke langit. Maka yang menggantikannya adalah orang yang fasik. Selesai. Sederhana, Bung. Sederhana data-data gini. Sekarang masalahnya adalah, mari kita berakal dalam beriman. Jangan imannya statis, harus dinamis. Berakal, beriman dan berakal. Sederhana kok itu. Sederhana, silakan. Saya juga berterima kasih pada Bang Suma, tapi saya juga minta maaf karena di ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Oke. Boleh saya jawab ini Bang? Boleh ya? Kalau Anda melihat saudaraku di dalam Yesaya 1 nih, Tuhan itu murkanya terhadap Bani Israel itu sangat luar biasa. Bayangkan, sumpah serapah, dikutuk, dilaknat. Pokoknya, bahkan kalau Anda lihat di Yesaya 5, saya bacakan potongannya ya. Tuhan mengatakan begini, sebab itu beginilah firman Elohim, lihat aku, ya, aku sendiri akan menjadi lawanmu wahai Bani Israel, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, kata Tuhan, di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Sebab itu demi aku yang hidup, ini Tuhan yang berkata kepada Bani Israel,
Demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat suciku, tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan teos dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedangku dari belakangmu. Aku akan melampiaskan kemurkaanku kepadamu, sehingga hatiku yang panas tenang kembali. Nah, setelah hati Tuhan itu puas membalas amarahnya kepada Bani Israel, Tuhan kemudian dengan kasihnya mengutus lagi nih, utusan terakhir bernama Yesus. Makanya muncul data yang saudara baca tadi dalam Yohanes, orang yang sudah dikutuki oleh Tuhan, dia masih mengasihi bangsa pilihannya. Al-Quran juga mengatakan, inni ma'akum, aku bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Tapi kemurkaan demi kemurkaan kau bangkitkan. Engkau membuat aku marah. Tuhan mengutuk mereka. Tetapi dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini. Maka ketika Yesus datang, apa yang diajarkan Yesus? Endingnya aja dulu, endingnya. Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, atau mengajarkan dirinya sebagai utusan dari pencipta langit dan bumi. Itu endingnya. Kalau Anda percaya Yesus itu pencipta langit dan bumi, jadilah Kristen. Kalau Anda percaya Yesus itu adalah utusan dari pencipta langit dan bumi, Anda lah Islam. Sekarang siapa yang benar, Islam atau Kristen? Coba tolak ukurnya. Kalau Yahudi nggak mungkin, Yahudi nggak percaya, hanya ada Islam dan Kristen yang menjadi pemain. Kalau Anda percaya Yesus datang kepada Bani Israel sebagai pencipta langit dan bumi, Anda jadi Kristen. Kalau Anda percaya Yesus itu datang sebagai utusan pencipta langit dan bumi, Anda menjadi Islam. Islam mengatakan dan mengimani beliau adalah nabi utusan Allah, datang orang yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat, yang akan menghakimi Bani Israel, akan menjadi hakim yang adil kelak, akan menyelamatkan orang yang beriman kepadanya, bahwa dia adalah Nabi Tuhan, utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan Anda? Sedangkan Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Apalagi hanya kesaksian pendeta-pendeta, nggak mungkin dia lebih hebat. Lebih hebat kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus itu? Coba Anda baca. Ada kesaksianku yang lebih hebat dan lebih penting, lebih besar dari kesaksian daripada Yohanes Pembaptis, bahwa semua perbuatan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi. Coba, pekerjaan apa? Membangkitkan orang mati, menghapuskan dosa menurut kalian. Apalagi membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang ini melihat ini dan itu dan itu dan ini dan itu dan ini dan itu dan itu. Ternyata pekerjaan itulah yang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bukan pendeta yang bersaksi, tapi pekerjaan itu. Apa kesaksian pekerjaan itu? Apa kesaksian dari pekerjaan-pekerjaan Yesus? Ternyata kesaksian pekerjaan-pekerjaan Yesus, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti segala mukjizat yang Yesus lakukan hanya bersaksi bahwa dia adalah utusan pencipta langit dan bumi. Sampai ke meja gereja, mereka kemudian menjadikan Yesus itu adalah pencipta itu sendiri. Padahal kalau Anda melihat, 1 menit ya Bang, kalau Anda melihat di dalam Yohanes 1, data 1 sampai data 1, 2, 3 sampai 4 lah ya. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di situ tidak sedang berbicara tentang Yesus. Ini sedang berbicara tentang hakikat Allah. Bahwa hakikat Allah itu memiliki sifat kalam, kemampuan kemudian berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Makanya dikatakan di data nomor 2 apa nomor 3-nya,
Apa di Yohanes 1:3? Segala sesuatu diciptakan, segala sesuatu berasal dari Dia. Dari siapa? Dari Allah yang memiliki firman, yang memiliki hakikat kalam, yang memiliki sifat pencipta. Maka firman di sini adalah kalam, kalam yang adalah sifatnya Allah yang maha pencipta. Dari sanalah semuanya tercipta. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa? Perkataan Tuhan datang kepada Maria supaya Maria itu hamil melahirkan seorang manusia. Maka dikatakan firman yang terlontar dari mulut Tuhan itu benar-benar telah menjadi daging Yesus. Gak ada masalah di situ. Gak ada masalah. Yang masalah ketika Anda mengatakan manusia yang dicipta dari kehendak Tuhan, dari firman Tuhan ini menjadi Tuhan. Di situ poinnya bang, di situ poin yang Anda harus pahami. Yohanes 3 nomor 16 itu berasas daripada kebencian Tuhan kepada Bani Israel. Tapi ternyata begitu datang Nabi Isa, Yesus datang kepada mereka, ternyata pembangkangan tidak berhenti. Yesus mengatakan dalam Yohanes 7:39, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Dikatakan sebagai keturunan ular beludak, dikatakan sebagai penghuni neraka, dikatakan aduh banyak kali Yesus mengatakan kepada mereka. Maka muncul Nabi terakhir kemudian untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi. Karena kalau mau diselamatkan dengan pola pelanggaran yang tadi di Amsal 6 di Keluaran 27, tidak mungkin. Bahaya. Untung ada Islam. Andai tidak ada Islam, maka seluruh manusia bisa menjadi Kristen, menjadi pengikut makhluk-makhluk yang menginginkan manusia itu menyembah kepada sesamanya manusia. Saya kira begitu, Bung. Saya sudah capek kehabisan kopi, nggak ada masaku ini malam kayaknya. Demikian. Yesaya 4:3. Iya, silakan. Yesaya 4:3 Anda coba baca di nomor 10-nya dan nomor 11-nya. Masuk nggak Yesus di situ, Bang? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Iya. juru selamat. Terus? Yohanes 10. Aku dan Bapa adalah satu. Yes. Yohanes 17 Masya ayat Allah. 21. Bapa Yes. di dalam aku dan aku di dalam Masya Bapa. Allah, subhanallah. Keren kali. Inilah yang dikatakan Yesus itu orang pilihan. Dia tidak mungkin terkutuk, mati, dibunuh oleh prakarsa setan, tidak mungkin. Makanya dikatakan di Amsal 91, dia akan diselamatkan. Yesus jangankan dibunuh, Bung, kena panu aja Tuhan tidak izinkan. Yesus manusia suci. Yang Anda sedang jabarkan ini adalah apa yang diterangkan Al-Quran tadi. Anda menjadi penolong, menjadi teman, membantu setan-setan, mengajarkan jalannya. Coba Anda pikirkan. Saya kasih ilustrasi ya 1 menit. Coba saudara knick off. Dengarkan ini. Adam datang. Ketika Adam datang, kemudian dicipta oleh Allah, iblis pun datang. Iblisnya membuat Adam jatuh ke dalam dosa sehingga dia mengalami kematian. Apa yang terjadi? Keturunannya semuanya mendapatkan kematian. Katanya sih gitu, menurut saudara Kristen. Karena dia jatuh ke dalam dosa, maka keturunannya mengalami kematian. Supaya tidak ada kematian, maka harus kemudian ada yang menjadi korban di atas tiang salib. Anehnya muncul kemudian, anehnya muncul. Bukankah di dalam kitab Kejadian 5 dikatakan, di Kejadian 3 juga dikatakan, bahwasanya iblis bersumpah untuk menyesatkan semua manusia. Dia dibuat permusuhan antara iblis dan manusia. Keturunanmu akan meremukkan, pokoknya intinya gitu. Nah sekarang, kalau iblis benar-benar ingin menghancurkan manusia sesuai dengan apa yang ada di kitabnya orang Yahudi, coba lihat. Iblis menggoda Hawa. Hawa menjatuhkan Adam, jatuh mereka. Wah, tepuk tangan iblisnya. Tak-tak-tak, semua keturunan Adam jatuh ke dalam dosa. Yeay, merdeka. Tiba datang Yesus, anak tunggal yang dikasihi Tuhan. Tadi sudah enak-enak nih. Iblis merasuki Yudas sampai ada penyaliban. Akibat dari penyaliban, dosa dari Adam terhapus semua. Ini iblis kurang kerjaan.
Jadi dia ingin menjatuhkan keturunan Adam supaya semuanya masuk ke neraka. Tiba-tiba pada masa Yesus, iblisnya mabok, lupa ingatan dia. Masuk ke Yudas. Yudas akhirnya mengkhianati Yesus. Akibat dari pengkhianatan Yesus, pengkhianatan kepada Yesus, mati Yesus di atas tiang salib, menanggung semua dosa manusia. Sehingga apa yang terjadi? Semua anak Adam selamat, gak ada ke neraka. Yang gigit jari siapa? Iblis. Waduh, saya mabok tadi, lupa saya. Udah, padahal dari Adam sudah kubuat mereka terjerumus. Ngapa aku bodoh kali masuk ke lagi Yudas? Selamatlah mereka. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Justru dengan adanya konsep dosa waris itu prakarsa dia semua tuh. Ada dosa waris disuntikkan ke otaknya manusia, supaya dia percaya kepada penebusan. Masuk ke dalam Yudas, menjadi Tuhan dia. Kemudian Yesus ini, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang istirahat setelah ada manusia-manusia berpencar ke seluruh dunia mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Siapa yang istirahat? Iblis istirahat. Kenapa? Ada temana yang melanjutkan visi misinya. Tidak perlu lagi mereka susah-susah iblis itu, karena ada yang melanjutkan. Siapa mereka? Orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Dicari mana kemanusiaannya? Udah, nggak usah dicari itu, pokoknya dia sudah naik, nggak ada cerita, pokoknya dia sudah. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Harus ada yang mempertanggungjawabkan dosa-dosa itu. Kalau dulu zaman para nabi, yang mempertanggungjawabkan Allah yang sendiri yang menghapuskan dengan cara mengorbankan hewan, binatang ciptaannya sendiri. Tapi di sini yang terjadi, Tuhan menghapuskan dengan mengorbankan manusia. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Itu melanggar Amsal, melanggar Torah. Nggak boleh membunuh orang yang benar, nggak boleh. Tetapi ada kekuatan. Ya, kenapa tidak ada kekuatan? Pasti ada. Kenapa? Yang menjadi algojo mereka, tangan kanan mereka, kiri kanan mereka yang melindungi mereka adalah iblis. Ini Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nggak ada henti-hentinya menyesal. Tapi saudara-saudara menganggap itu adalah perbuatan baik. Kenapa? Ya karena Anda sudah bekerja sama dengan mereka. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir ini adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Coba. Sekarang mari poinnya, 30 detik terakhir. Ketika kemudian iblis membunuh Yesus melalui Yudas, melalui orang Yahudi, melalui imam-imam kepala, melalui orang-orang Roma, iblis nih yang menjadi backingan mereka. Kenapa? Merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki kemudian ahli Taurat dan semuanya. Iblis nih yang punya pekerjaan. Kira-kira iblis ini selamat tidak? Atau melanggar tidak perintah Tuhan di dalam Amsal 6 kekejian, 6 kebencian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Nah, kira-kira iblis yang memprakarsai pembunuhan terhadap Yesus itu bisa dibenarkan oleh Tuhan dengan melanggar perintahnya? Tidak. Kenapa bisa menjadi benar? Karena ada manusia sebagai perpanjangan tangan iblis tadi yang membenarkan ajaran itu, dipoles sedemikian rupa sehingga dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Dipoles sedemikian rupa. Oh, pokoknya harus cantik ini ajaran supaya dianggap ini adalah sebuah kebenaran. Itulah fungsinya Islam datang, untuk menyadarkan teman-teman. Tapi tidak ada paksaan. Kalau tetap ingin melanjutkan karya iblis ini, silakan, la ikraha fiddin. Kami di sini hanya memperingatkan saja. Anda ingin kemudian menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, astagfirullah. Kami berlindung kepada Allah dari hal-hal yang dilakukan oleh setan. Karena Al-Quran mengatakan bahwa setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi ketika kemudian Islam datang nih pada tiang salib, Yesus sudah di atas nih. Ada Bang Suma di situ, di sebelah kanan atau di sebelah kiri saya ada Bu Darni dengan teman-temannya semua, Advent, Protestan, Katolik, semua ada di situ. Wah, saya di sebelah kanan, berbarislah kita di situ ya. Islam, salib didirikan, Yesus diangkat, mulai diangkat naik. Tak. Apa teriakan umat Islam?
Wahai teman-temanku, tolong turunkan Yesus dari salib, please. Jangan, itu melanggar perintah Tuhan. Jangan. Di dalam kitab Amsal dikatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Please, turunkan. Jangan kau salib. Dia adalah orang benar. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 tidak boleh. Ini kekejian bagi Tuhan. Please, turunkan wahai saudara-saudara. Nah, yang di Kristen Bu Darni dengan teman-temannya apa teriakannya? Cepat, salib, cepat. Dosa kita sedikit lagi ditanggung. Cepat, salib, cepat. Jangan dengarkan Bang Suma, jangan. Salib, cepat, salib, cepat. Katolik juga, hei, salib. Kubunuh kau kalau kau ada salib itu. Pokoknya harus kau matikan itu Yesus supaya dosa-dosa kita ditebuskan. Datang saya tidak. Jangan dibunuh. Kasihan, itu melanggar. Ini kekejian. Apa yang terjadi? Dibunuh. Kami umat Islam bersedih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang dikatakan oleh Kristus? Haleluya, kita sudah menang. Yes. Merdeka, dosa kita ditebus. Galatia 5 nomor 1. Dengan kematian Yesus kita dimerdekakan. Dengan kematian Yesus kita dibebaskan. Semua tepuk tangan orang Kristen. Kami pulang dengan sedih. Sekarang penghakimannya menurut firman Tuhan. Ini keadaan fakta real di depan kita. Makanya coba tengok, kalau saya jadi orang Kristen nih, lahir dalam keadaan Kristen dan diberikan oleh Tuhan bertemu dengan orang yang sama seperti Bang Suma, maka saya akan masuk ke dalam kamar dan merenung. Agamaku tadinya datang dibawa oleh orang-orang dari barat. Tidak ada orang Yahudi datang ke sini dari sinagoge, datang ke Indonesia mengajarkan itu, semua dari barat. Terawang mundur menurut histori sejarah. Dari mana ini agama? Oh, dari Belanda, dari Portugis. Belanda dapat dari mana? Dari Roma, dari Vatikan. Vatikan ini dapat dari mana? Siapa di antara mereka? Oh, orang Farisi yang ngajarin, ahli Taurat yang mengajarkan. Nah, kenapa mereka masih ada di sana selaku penganut Torah? Kok enggak satu-satu aja? Kenapa enggak sekali Kristen atau sekali Yahudi? Ada yang enggak beres ini. Ada yang enggak beres. Maka mulailah anda belajar. Kalau saya menjadi kalian, bertemu dengan Bang Suma, la haula wala quwata illa billah. Kebenaran apalagi yang ingin disembunyikan? Semuanya nyata, nampak dan seterusnya. Hanya satu yang bisa membantah, keangkuhan. Keangkuhan aja. Sumbum bukmun umyum fahum la yarjiun. Semua saya kembalikan kepada saudara. Dialog kita tidak ada kebencian. Sejatinya dialog itu harusnya seperti ini. Terima kasih saudaraku. Ya, kiranya Allah kemudian memberikan petunjuk kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Silakan. Bang Handi dan Akhi Sugi, kalau diam aja diturunkan aja. Silakan. Iya, silakan Akhi. Gantian. Kita nyimak Gurunda. Bibir saya udah doer loh dari tadi. Doer. Dari tadi saya tertawa sama Bu Darni loh. Teman-teman ini kita sudah komitmen tadi, tolong gift-nya untuk Bu Darni. Cukupkan dia 1K. Pelit kali lah. Gimana ceritanya? Tadi pagi aku sampai 5,3 kalau dikasih Bang One sama Bang Handi. Subhanallah, Masya Allah, barakallah. Iya kan Bang One, makasih ya Bang Wan sama Bang Handi. Karena kita belajar kan, sama-sama belajar. Kalau tidak ada Bu Darni, gimana kita menguraikan? Monolog nggak mungkin. Ya, Bu Darni, teman Petra, Kenikov, nah itu dia. Yohanes 19:30. Cukup sih. Terlalu. 19:30. Ahi Sugi boleh mungkin ya. Gantian ya Ahi. Boleh. Oke, lanjut. Saya monitor, saya tetap di sini. Mau lihat Bu Darni dari jarak jauh pakai pipet. Center Bella ya. Sweet. Yohanes 19:30. Center Bella. Iya, center Bella pakai pipet. Ya, lanjut. Nanti kalau aku sama Bu Darni ribut lagi ya Bu Darni. Yang lain aja lah. Minum anggur asam. Janganlah Bunda Rama, jangan kita kotori ruangan ini ya.